dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini bisa berkembang dan selalu menemani sahabat dimanapun Anda berada. Terima kasih, salam bola. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ucup Parley Wonderful. Untuk hari ini saya akan sedikit mengulas pertandingan yang telah usai tadi malam. Yang pertama dari MU melawan Everton, mereka berbagi skor di angka 1-1. Kemarin saya memilih MU di win, kita draw, sedangkan di under 3-nya kita JP. Selanjutnya ada dari Chelsea melawan Southampton yang dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 3-1. Kemarin saya menyarankan Chelsea di under 3,5, kita lose. Selanjutnya ada dari Genoa melawan Salernitana yang dimenangkan oleh tim tuan rumah Salernitana dengan skor 1-0. Kemarin saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Genoa win, kita lose. Dan selanjutnya dari Braga Dortmund melawan Augsburg yang dimenangkan oleh Dortmund dengan skor 2-1. Kemarin saya menyarankan teman-teman untuk memilih Dortmund dengan win, kita JP, begitupun di overnya juga JP. Selanjutnya ada laga dari Stuttgart melawan Hoffenheim yang dimenangkan oleh tim tuan rumah dengan skor 3-1. Kemarin saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Hoffenheim, di win, kita lose. Sedangkan selanjutnya antara Wolfsburg melawan Mönchengladbach yang dimenangkan oleh tim tamu dengan skor 3-1. Kemarin saya menyarankan teman-teman memilih tim tuan rumah dengan memberi handicap setengah, kita lose. Selanjutnya dari Liga Spanyol yang mempertemukan Mallorca melawan Levante. Kemarin saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Mallorca, di win, kita JP. Dan yang terakhir ada dari Atletico Madrid melawan Barcelona yang dimenangkan oleh Atletico Madrid dengan skor 2-0. Kemarin saya menyarankan teman-teman untuk memilih Atletico Madrid dengan win, kita JP, begitupun di under 2/3/4-nya. Dan untuk kemarin agak sedikit kurang baik. Dan hari ini kita akan prediksi dengan keakuratan yang lebih baik lagi. Jangan lupa disaksikan prediksi berikutnya. Baiklah teman-teman, langsung saja hari ini saya akan membahas beberapa pertandingan yang akan berlangsung pada nanti malam. Yang pertama dari Liga Inggris yang mempertemukan Crystal Palace melawan Leicester City. Mari kita lihat di sini. Dari kubu Crystal Palace 2 akan absen pada laga nanti malam, sedangkan dari kubu Leicester 3 juga akan absen, sedangkan satu lainnya masih dipertanyakan untuk bermain. Dan selanjutnya dari peringkat di sini kedua tim menempati papan tengah klasemen di sini dengan mengemas 7 dan 6 poin. Selanjutnya kita lihat dari pertandingan terakhir kedua tim. Di sini Crystal Palace berhasil ditahan imbang oleh tim tamu Brighton dengan skor 1-1. Sedangkan dari pertandingan terakhir Crystal Palace di sini saat mereka bertandang ke kandang Legia berhasil dikalahkan dengan skor tipis 1-0. Dan di sini Crystal Palace sebagai tuan rumah dalam 5 laga terakhir berhasil memperoleh 2 kemenangan di kandang, sedangkan 3 lainnya berakhir imbang. Selanjutnya dari pertandingan tandang Leicester di sini 5 pertandingan tandangnya di sini Leicester memperoleh 2 kemenangan pada laga tandangnya. Baiklah, langsung dari prediksi saya hari ini. Di sini saya untuk malam nanti menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tuan rumah Crystal Palace dengan menahan setengah bola untuk Leicester pada laga nanti malam. Dan selanjutnya ada laga dari Tottenham melawan Aston Villa. Kita lihat di sini dari statistik yang kita lihat, 2 pemain dari tim tuan rumah akan absen pada laga nanti malam, sedangkan dari tim tamu 4 lainnya juga tidak akan bermain. Dan selanjutnya kita lihat di sini bersama-sama
Aston Villa menempati posisi ke-8 dengan 10 poin, sedangkan Tottenham masih di posisi 12 dengan 9 poin. Dan selanjutnya kita lihat dari pertandingan terakhir kedua tim di sini. Tottenham berhasil memenangkan pertandingan melawan Mura dengan skor 5-1 pada pertandingan terakhir mereka, sedangkan dari pertandingan terakhir Aston Villa di sini berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0 pada laga terakhir mereka di sini. Selanjutnya kita lihat dari Tottenham sebagai tuan rumah di sini hanya kalah 1 kali melawan Chelsea, sedangkan 4 lainnya mereka sangat efisien pada saat bermain di kandang. Lalu dari tandangnya Aston Villa di sini mereka hanya berhasil memenangkan 2 kali pertandingan pada saat tandang, yang terakhir pada saat melawan Manchester United di Old Trafford. Dan pertandingan head to head terakhir kedua tim di sini pada saat Tottenham melawan Aston Villa, terakhir Aston Villa memperoleh kemenangan di kandang Tottenham dengan skor 2-1. Dan untuk prediksi nanti malam di sini, saya menyarankan teman-teman untuk memilih Tottenham. Dari statistik yang kita lihat tadi, Tottenham sangat kondusif pada saat bermain di kandangnya dengan memperoleh 4 kemenangan. Jadi saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Tottenham di laga netral 0-0, atau juga bisa bermain di over 2/4 gol untuk nanti malam. Lanjutkan teman-teman dari Serie A Italia yang mempertemukan tuan rumah Bologna melawan Lazio. Mari kita lihat sementara di sini. Dari statistik yang tertera, 4 pemain dari tim tuan rumah akan absen pada laga nanti malam, sedangkan 1 pemain dari Lazio juga tidak akan bermain. Dan dari Lazio di sini 2 pemainnya masih diragukan untuk bermain pada nanti malam. Dari peringkat di sini kita lihat Lazio bertengger di peringkat 6 dengan mengoleksi 11 poin, sedangkan Bologna di peringkat 10 dengan 8 poin. Selanjutnya kita lihat dari pertandingan terakhir kedua tim di sini. Dari Bologna berhasil dikalahkan oleh Empoli pada saat bertandang ke markas Empoli dengan skor 4-2. Sedangkan pertandingan terakhir Lazio di sini berhasil memperoleh kemenangan pada saat laga home-nya melawan Lokomotif Moskow dengan skor 2-0. Selanjutnya dari Bologna sebagai tuan rumah di sini memperoleh 3 kemenangan dari 5 laga, sedangkan 1 kali kalah pada saat laga kandangnya, dengan 1 lainnya berakhir imbang pada saat melawan Genoa. Dan pertandingan tandang dari Lazio di sini hanya memperoleh 2 kemenangan dari 5 laga tandang mereka di sini. Dan dari pertandingan head to head kedua tim di sini, Lazio cukup bagus untuk pada saat bertandang ke markas Bologna dengan memperoleh 3 kali kemenangan, sedangkan Bologna berhasil memenangkan 1 laga pada saat laga kandangnya dan lainnya berakhir imbang. Dan untuk prediksi saya nanti malam di sini, saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Bologna yang menahan 3/4 bola pada saat melawan Lazio nanti malam di sini. Karena pada saat Bologna di kandang juga cukup bagus, jadi saya menyarankan untuk menahan 3/4 bola saja. Terima kasih. Selanjutnya antara Sampdoria melawan Udinese. Mari kita lihat di sini teman-teman.
Dari Sampdoria sendiri, 3 pemainnya masih diragukan untuk bermain pada laga nanti malam, sedangkan dari tim Udinese di sini 2 pemainnya akan absen, sedangkan satu lainnya masih diragukan untuk laga nanti malam. Dan kita lihat dari peringkat sementara di sini, Udinese di peringkat 12, sedangkan Sampdoria di peringkat 15. Lalu kita pergi ke head to head atau pertandingan terakhir Sampdoria dulu. Di sini memperoleh 1 kemenangan dari 5 laga, sedangkan laga terakhir dari Sampdoria di sini berhasil dikalahkan oleh Juventus pada saat bertandang ke markas Juventus di sini dengan skor 3-2. Dan lalu dari pertandingan Udinese di sini, Udinese berhasil dikalahkan oleh Fiorentina dengan skor tipis 1-0 pada saat bermain di kandang. Selanjutnya kita lihat dari pertandingan Sampdoria sebagai tuan rumah di sini berhasil menang di kandang dengan meraih 2 kemenangan, sedangkan 2 lainnya berakhir kekalahan dan 1 imbang. Dan selanjutnya dari pertandingan terakhir Udinese pada saat bertandang di sini hanya berhasil memperoleh 1 kemenangan pada saat melawan Spezia di sini. Lalu kita lihat dari head to head kedua tim di sini, Sampdoria sebagai tuan rumah cukup kokoh dengan hanya memperoleh 1 kali imbang pada saat di kandangnya. Sedangkan Udinese sama sekali belum pernah menang pada saat bertandang ke kandang Sampdoria dalam 5 laga terakhirnya. Lalu untuk pertandingan nanti malam di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Sampdoria, karena kita lihat dari tadi pada saat Sampdoria sebagai tuan rumah cukup baik dengan memperoleh 4 kemenangan beruntun dari 5 laganya, sedangkan untuk Udinese sendiri cukup sulit untuk menang di kandang Sampdoria. Jadi saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Sampdoria di laga netral 0-0. Lanjut teman-teman, kita pergi ke Bundesliga Jerman yang mempertemukan Mainz melawan Union Berlin. Kita lihat di sini 3 pemain Mainz akan absen pada laga nanti malam dan 1 lainnya untuk Union Berlin juga akan absen. Langsung kita pergi ke peringkat di sini. Kedua tim hanya terpaut 1 poin di sini. Mainz di peringkat 8 sedangkan Union Berlin di peringkat 10. Langsung kita lihat di sini pertandingan terakhir kedua tim. Mainz berhasil dikalahkan oleh Bayer Leverkusen pada saat bertandang ke markas Bayer Leverkusen di sini. Selanjutnya dari Union Berlin berhasil memperoleh poin pada saat laga tandang Maccabi Haifa ke kandangnya dengan memperoleh kemenangan skor 3-0. Selanjutnya di sini Mainz sebagai tuan rumah cukup baik dengan berhasil memenangkan 3 pertandingan kandang, sedangkan dari Union Berlin di sini pada saat tandangnya hanya berhasil memperoleh 2 kemenangan dari 5 laga. Dan dari head to head yang kita lihat di sini, Mainz cukup baik bermain di kandang dengan memperoleh 4 kemenangan, sedangkan Union Berlin hanya 1 kali menang pada saat 2019 dengan skor 2-3 di sini. Dan selanjutnya untuk prediksi saya malam ini, saya di sini akan bermain dengan Mainz di laga netral 0-0 pada saat tadi kita lihat di statistik sebelumnya Mainz cukup kuat saat bermain di kandang. Jadi saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Mainz di laga netral 0-0, atau teman-teman juga masih ragu bisa bermain di over 1/4 gol untuk nanti malam.
Dan selanjutnya antara Bayern Munchen melawan Frankfurt di sini. Mari kita lihat dari statistik sementara di sini 3 pemain Bayern Munchen akan absen, sedangkan satu lainnya masih diragukan untuk bermain. Selanjutnya kita lihat dari tim tamu Frankfurt, 4 pemainnya akan absen juga pada laga nanti malam. Dari peringkat kita lihat di sini Bayern Munchen menempati posisi ke-1 dengan 16 poin, sedangkan Frankfurt di posisi ke-14 dengan mengoleksi 5 poin. Langsung saja kita lihat dari pertandingan terakhir kedua tim di sini. Bayern Munchen pada pertandingan terakhirnya berhasil menang telak melawan Dinamo Kiev dengan skor 5-0 di sini. Sedangkan pertandingan terakhir Frankfurt di sini kita lihat mereka berhasil mencuri poin pada saat bertandang ke kandang Antwerp dengan 1-0. Kita lihat di sini statistik dari Bayern Munchen sebagai tuan rumah berhasil memperoleh 4 kemenangan beruntun di sini, cuman kalah 1 kali pada saat melawan Napoli. Selanjutnya dari pertandingan tandang Frankfurt hanya berhasil menang 1 kali pada saat laga terakhir mereka melawan Antwerp dengan skor 1-0 di sini. Dan dari head to head kedua tim kita lihat Bayern Munchen selalu memenangkan pertandingan kandangnya sebanyak 4 kali, sedangkan Frankfurt berhasil menang di kandang Bayern Munchen 1 kali pada saat 2018 lalu. Dan dari prediksi saya untuk malam ini, di sini saya akan menyarankan teman-teman dengan bermain memegang Bayern Munchen dengan PUR 2, karena saya berani memberikan PUR 2. Kita lihat dari statistik Bayern Munchen sebagai tuan rumah selalu berhasil menang dengan skor telak di sini. Makanya saya berani memberikan PUR 2, atau juga teman-teman bisa bermain di over 3/4 kalau jika juga masih ragu dengan handicap tadi. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan dari Liga 1 Prancis, mempertemukan Lille melawan Marseille. Di sini 2 pemain dari tuan rumah Lille akan absen pada laga nanti malam, sedangkan dari Marseille 1 pemainnya tidak akan memperkuat tim pada laga nanti malam. Sedangkan dari peringkat di sini Marseille menempati peringkat keempat dengan 14 poin, sedangkan Lille di peringkat 10 dengan mengoleksi 11 poin. Saja kita lihat dari pertandingan terakhir Lille di sini pada saat bertandang ke kandang Salzburg berhasil dikalahkan dengan skor tipis 2-1, dan pertandingan terakhir Marseille di sini hanya bisa bermain imbang pada saat laga kandangnya melawan Galatasaray dengan skor 0-0. Kita lihat pada saat Lille menjadi tuan rumah di sini berhasil memperoleh kemenangan di kandang 3 kali dari 5 laga di sini, dengan memperoleh 1 kekalahan dengan 1 kali imbang. Sedangkan dari pertandingan tandang Marseille di sini berhasil memperoleh 2 kemenangan pada saat mereka bermain tandang, dengan 3 lainnya berakhir imbang. Di sini head to head dari kedua tim sama-sama memperoleh kemenangan pada saat Lille menjadi tuan rumah dan juga Marseille saat bertandang ke markas Lille. Dan untuk laga nanti malam di sini saya menyarankan teman-teman untuk memegang Marseille dengan menahan setengah bola pada saat mereka bermain malam nanti melawan Lille. Yang terakhir untuk prediksi hari ini yang mempertemukan Espanyol melawan Real Madrid. Mari kita lihat di sini. Espanyol akan kehilangan 4 pemainnya pada laga nanti malam, sedangkan juga untuk Real Madrid 4 pemainnya juga akan absen di sini. Dari peringkat kita lihat Real Madrid di peringkat 1 dengan mengoleksi 17 poin, sedangkan Espanyol di sini di peringkat 15 dengan 6 poin. Dari head to head kita lihat pertandingan terakhir Espanyol di sini berhasil dikalahkan oleh Sevilla dengan skor 2-0, sedangkan dari Real Madrid
berhasil ditumbangkan di kandangnya sendiri oleh Sheriff Tiraspol dengan skor tipis 2-1 pada laga Liga Champions kemarin. Selanjutnya, Espanyol sebagai tuan rumah di sini hanya mampu menang 1 kali pada saat melawan Alaves maksud. Sedangkan untuk Real Madrid tandang di sini berhasil menyapu 4 kemenangan pada saat bermain tandang, dengan satu lainnya berakhir imbang. Dan dari pertandingan head to head Real Madrid melawan Espanyol di sini Real Madrid berhasil mendominasi dengan 4 kemenangan pada saat bermain tandang ke kandang Espanyol. Di sini Espanyol hanya berhasil menang 1 kali pada saat 2018 lalu. Dan untuk pertandingan nanti malam di sini saya memprediksikan Real Madrid akan memperoleh 3 poin, dan teman-teman juga boleh memegang Real Madrid dengan pur setengah pada saat nanti bertandang ke kandang Espanyol, atau juga jika masih ragu bermain di over 2/4 gol. Baiklah, ini adalah beberapa prediksi saya. Jika teman-teman ingin bereksperimen atau juga ingin memperbandingkan, silahkan. Terima kasih.